Assalamualaikum. Kita lanjut minggu kemarin. Hampura rada telat. Jadi hari ini kita lanjut di halaman yang masih kemarin di statistik deskriptif. Kita langsung ke tipe data statistik dulu ya, sebelum ke deskriptif. Jadi ada 4 tipe data yang belum diolah. Oke? Ada tipe data kalau udah diolah kan jadinya informasi, terus informasi diolah jadinya knowledge. Nah, ini justru sebelum data itu diolah. uh, Masih ingat minggu kemarin tuh ada 2 tipe datanya secara nggak langsung tuh ada yang data yang perlu diambil, ada tipe data yang rusak, ada tipe yang bisa diolah, inti nama gitu. Yang tipe data rusak berarti tidak lengkap datanya, terus sumbernya nggak jelas, kayak gitu. Tapi yang lain sisanya itu termasuknya data yang bisa diolah. Tadi dia tipe data statistik yang bisa diolah ada 4 jenis data. Yang pertama nominal, hanya ciri, ada itu benar, ada cirinya, hanya ciri, terus tidak ada urutan, tidak ada titik nol yang mutlak. Maksudnya tidak ada titik nol yang mutlak teh nggak bisa dihitung. Contoh gender. Apakah gender bisa dihitung? Nggak. Jenis pekerjaan bisa dihitung? Nggak juga. Karena nanti tolak ukurnya antara gender, jenis pekerjaan, hobi, dan merek itu bukan uh, sebuah uh, harga atau nilai nol. Salah. Gender, jenis pekerjaan, hobi, dan merek itu tidak dilihat dari nilai yang mutlak. Oke? Uh, Tolak ukurnya bukan itu. Nominal itu secara tidak langsung ini nominal itu data yang hampir tidak bisa dirubah. Data yang hampir tidak bisa dirubah. Gender, hobi, merek itu kemungkinan data tidak bisa berubah. Jenis pekerjaan bisa berubah jika ada variabel lain yang terlibat. Contoh, jika data nominal ada satu variabel lain yang terlibat, itu menjadi data ordinal. Contoh, tingkat pendidikan apakah ada urutan? Ada. Bedanya hanya nominal sama ordinal. Nominal tidak ada urutan. Tidak ada urutan yang jelas dulu, laki-laki atau perempuan dulu. Pokoknya sejajar. Tapi di sini tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah segala macam kan ada stratanya. Tingkat kesukaan pun ada. Ada yang punya hobi, ada yang tingkat hobi pun beda-beda biasanya. Ada yang hobi hanya sekedar suka, ada yang sampai jadi uh, usaha gitu. Terus anggap saja ini adalah data yang paling kecil jika skala data. Ada setelah nominal itu adalah data paling kecil kalau dalam ukuran. Setelah itu ada ordinal yang lebih besar sedikit karena ada variabel yang mempengaruhi. Terus di atas ordinal ada yang namanya interval. Interval itu hampir sama dengan ordinal, hanya saja lebih dari satu variabel yang terlibat. Bisa 4, bisa 3, atau bisa 5, atau bisa banyak. Contoh, di sini ada IPK. IPK kalau misalnya ada variabelnya di dalamnya, itu terdirinya dari uh, nilai mata kuliahnya, terus nilai mutu, terus jumlah SKS-nya, terus berapa SKS uh, yang di yang diambil. Berarti ada 5 variabel. Suhu pun ini antara suhu sama IPK ada satu kesamaan dan IQ. Tiga-tiganya itu bernilai, ada nilainya. Tapi nilainya hanya satu. Suhu berapa derajat, IPK 3, bla bla bla, IQ
100 berapa, itu kan ada nilainya hanya satu, tetapi variabelnya banyak. Oke, interval mah variabelnya banyak, tapi hasilnya satu. Ini variabelnya ordinal itu mungkin dua aja, hanya dua saja, tetap hasilnya satu. Tetapi data yang paling besar setelah interval adalah data rasio. Data rasio itu, jika interval hasilnya satu, maka rasio itu hasilnya banyak. Dipengaruhi banyak variabel dan hasilnya pun bukan cuma satu. Contoh, penghasilan dan pendapatan. Kalau jarak saya nggak setuju ini termasuknya rasio karena hanya ada dua saja yang terlibat, tujuan dan uh, waktu tempuh. Tapi kalau penghasilan dan pendapatan itu dari kepuasan kerja, gaji yang ditawarkan, berapa jam kerjaannya, terus kayak gimana konsep kerjaannya, job desk. Nah, itu semua pendapatan itu bukan hanya dari gaji pokok. Pendapatan itu kan ada lagi hasilnya. Gaji pokok, bonus, atau ada penalti segala macam itu masuknya pendapatan. Meskipun ada minus, ada plus. Hampir sama dengan penghasilan. Sama, variabelnya banyak. Gitu. Nah, oke. Okay. Kita sekarang masuk ke deskriptif. Mudah-mudahan yang tadi yang tipe data ini, kalau dari skalanya, itu nominal terkecil, kedua ordinal, ketiga interval, keempat rasio, mudah-mudahan bisa diterima lah, bisa dicerna. Terus sekarang kita masuk ke deskriptif. Sebenarnya, deskriptif kalian sudah tahu sehari-hari, dari zaman SMP pun sudah tahu. Kalau masih ingat mean, median, modus, itu adalah termasuknya statistika deskriptif. Di dalamnya ada populasi, ada sampel. Populasi itu intinya rank, jarak, di dalamnya ada batas, contohnya Kabupaten Bandung atau Kota Bandung itu adalah populasi, karena ada jarak, ada batasan. Tapi sampel itu diambil dalam populasi. Kalau masih ingat minggu kemarin ada sampel yang sedikit mewakili semua dan sebagian besar mewakili semua. Oke, kita eta untuk sekilas itu statistik deskriptif tuh seperti itu. Oke, ayeuna kita langsung ke real yang bikin materinya. Statistika deskriptif itu seperti apa? Kalem. Aya nu manaskeun motor. Oke, intinya statistika deskriptif tuh gimana caranya kita ini tah ngan sakieu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Contoh, di statistik deskriptif kalian pernah yang ini yang sudah praktek dari SMP SMA-nya, itu kita belajar bikin tabel, belajar bikin grafik, dan belajar bikin diagram. Itu namanya adalah penyajian data dari deskriptif. Disajiin nih data, contohnya kayak gini. Kalau grafik, nah yang kayak gini. Ini ada beberapa variabel yang terlibat. Ada itu kan jumlah mungkin, oke, jumlah produksinya, terus ini tahun produksinya, ini adalah produk yang diproduksinya. Tadi, kata kunci dari statistik deskriptif adalah penyajian data supaya bisa ngegambarin nih objek yang diteliti. Kalau dilihat dari sekilas, iya itu adalah contoh produksi kendaraan bermotor. Oke, bisa kelihatan kan langsung. Ini contoh grafiknya. Ini contoh kalau diagram pie. Kelihatan tetap kan jumlah nanti masih keneh. Ini sepeda motor jumlah ada jumlah sepeda motor atau kendaraan yang ada di jalan raya segini. Oke. Terus
ada yang namanya ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu seperti yang saya tadi bilang, kalian sudah mengetahui ada min, median, modus. Oke, min, median, modus. Min mah naon min teh? Rata-rata hitung kalau nggak salah. Median itu nilai tengah. Kalau modus kalau nggak salah itu adalah nilai yang paling sering banyak muncul. Kalau nggak salah ini mah. Nah, apa yang kalian sudah non karena teh sudah mempelajari itu masih namanya data tunggal. Kenapa data tunggal? Karena yang dinilainya hanya misalnya, ya, misalnya kayak berapa nilai rata-rata di kelas tersebut mata kuliah misalnya matematik. Oke, uh, bentar. Bu, opa nuju ngajar. Bentar. Aduh, bentar. Bentar ya, bentar nanti dilanjutin lagi.